Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak lucu si Bobby ini begitu kan ya. Awalnya dia menyidak begitu kan ya, eh, plat yang tidak sesuai dengan plat Sumut begitu kan, dianggap disuruh ganti dan sebagainya. Ini Pemprov Su begitu kan soal viral minta plat BL diganti BK ya agar pajaknya jadi PAD Sumut. Artinya ingin menerapkan bagaimana pajak ya pendapatan daerah di situ naik begitu kan ya dengan cara harus mengganti plat BL ya diganti dengan BK. Ini kan agak lucu pada akhirnya. Jadi siapa yang tidak marah? Mungkin Gubernur Aceh ini akan marah begitu. Si Mualim di situ. Karena apa? Karena kita lihat saja ini kan menyangkut soal bagaimana ketentraman warga Aceh dan sebagainya. Kalau seperti ini menandakan bahwa bisa jadi begitu kan. Bisa saja Gubernur Aceh ini akan memberikan kritikan keras. 2 minggu dari sekarang semua eskavator keluar dari hutan Aceh. Oke. Dan ternyata begitu kan ya, setelah dengan memanas seperti itu ya, si Bobby di situ begitu kan ya, yang melarang mobil plat Aceh masuk ke Medan, dan sekarang semua eskavator katanya begitu kan ya, eskavator yang alat-alat berat yang ada di tambang Aceh begitu ya, milik proyek pengusaha Medan itu begitu ya, dianggap wah ini harus ada tindakan juga begitu kan. Artinya banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Nah, dari beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh Pemprov Su ini begitu kan, ternyata Pemprov Sumatera Utara begitu kan ya sudah minta maaf soal viralnya minta truk ya plat BL ubah menjadi BK. Ini kan nggak masuk akal begitu. Masa ada warga di luar Sumut begitu kan tiba-tiba disuruh ganti begitu. Atau orang-orang Sumut sendiri tapi belinya ke Aceh misalnya ya, plat BK misalnya. Masa harus diganti begitu kan. Nah, pada akhirnya si Mualim ini begitu kan ya, si Mualim ini begitu salah satu gubernur Aceh begitu kan sudah nampaknya memberikan ultimatum begitu kan, mungkin memberikan kritikan keras begitu, dan pada akhirnya minta maaf dan sebagainya. Ini banyak sekali pro dan kontra ya di berbagai media sosial. Nih viral Bobi Nasution hentikan hentikan truk ya plat Aceh ya, ini perintah ganti ya plat nomor, pengamat menilai sedang bermain api. Ini kata netizen begitu. Dan pada akhirnya kritikan ini nampaknya semoga saja nyampe kepada Prabowo begitu. Dan bahkan ini komentar-komentar salah satu gubernur Aceh begitu kan dianggap santai begitu kan, tapi serius. Nampaknya menanggapi polemik plat di situ begitu, Gubernur Mualim ini begitu kan ya, Mualim ini sabar saja, tunggu saja, kita ingin yang terbaik, kabarnya begitu. Nah, Gubernur Aceh sendiri gimana menanggapi ini? Kita nggak usah komen lah. Kita tunggu aja. Kita mau terbaik. Ya. Dan seperti kita nggak bilang tadi, kalau dia cepat-cepat jual ya kita beli. Kan gitu. Kita nggak mau sabar aja. Semua lancar aja. Masih banyak mau. Satu sisi ketika melihat dengan hal seperti ini, maka menunjukkan bahwa orang-orang akan melihat begitu kan ya. Padahal si Mualim ini pernah membeli pentol begitu kan ya kepada orang yang platnya yang di luar Sumut dan sebagainya begitu. Artinya secara tidak langsung ini kan nggak ada masalah. Kenapa cuma seperti ini, seolah-olah ada di sepele, ada hal yang kemudian hal yang sepele dianggap hal yang kemudian menjadi besar begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Coba kita lihat begitu bagaimana si Mualim ini begitu, Gubernur Sumut ini ya membeli pentol begitu kan ya. Di situ motornya BK. Nggak ada masalah dong begitu. Kenapa kalau Bobby kemarin menyidak truk-truk yang kemudian platnya selain BK lalu kemudian disuruh ganti dan sebagainya, kalau ingin menambahkan PAD di situ begitu, bukan begitu caranya begitu kan. Tapi edukasi kepada masyarakat itu sangat penting sekali untuk membayar pajak begitu, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi begitu kan ya.
Jadi saya kira apa namanya, Pemprov Sumut ini sekarang ini lagi buka suara yang viralnya memberhentikan truk ya dengan plat BL dan meminta agar platnya ini diganti dengan BK ya. Pemprov Sumut juga mengatakan langkah itu diambil untuk meningkatkan peningkatan asli daerah atau PAD Sumut. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Ada apa? Ya kita lihat saja begitu kan. Kenapa tidak ada yang lain selain itu begitu? Masa ada warga di luar Sumut tiba-tiba motornya harus ganti untuk menambah pendapatan? Apakah tidak ada lagi? Di Sumut itu luas. Ada wisata, ya, ada yang lain begitu kan. Untuk meningkatkan PAD di situ sebenarnya kan banyak begitu kan. Ini kan ruang lingkupnya kan gubernur, apa namanya, Pemprov begitu. Kecuali ruang lingkupnya ya sekelas desa begitu kan. Tapi ini kan apa namanya, ruang lingkupnya ada Pemprov begitu. Saya kira banyak kekayaan alam kita yang harus dikelola secara baik begitu kan. Apalagi ada di situ ada destinasi para wisata yang sangat baik di Sumut. Kenapa kok masih melakukan hal seperti itu begitu kan? Ini banyak sekali kritikan dari netizen. Coba kita baca komentar satu persatu ini. Rasain Leo kalau Bobby Gubernur Aceh bereaksi ya, kau larang ya mobil plat Aceh masuk Medan. Sekarang semula eskavator alat-alat berat yang ada di tambang milik proyek pengusaha Medan harus keluar dari hutan dan daerah tambang Aceh. Ini komentar salah satu netizen. Ada yang mengatakan ya pejabat kalau bikin kebijakan kenapa ya tanpa kajian dulu ya. Orang-orang yang masih terlibat ya dengan keluarga Mulyono dan yang mendukung dinasti Mulyono. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Inilah perbandingannya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat bisa menilai ya yang mana yang mempunyai hati, yang mana yang tidak begitu. Mana yang punya ambisi kekuasaan. Kata seorang netizen begitu ya. Biasalah dalam dunia hal ini. Padahal ya si Muallim ini, Gubernur Aceh ini begitu kan yang beli pentol ya di motor BK begitu kan ya, plat BK. Nggak ada masalah di situ begitu. Kenapa kok seolah-olah Bobby ini kepanasan banget? Ini Bobby Nasution ya, Gubernur Sumut sibuk merahasia kendaraan berplat BL. Muallim Gub Aceh malah santai membeli es krim dari penjual yang memakai kendaraan plat BK dan sebagainya. ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos ya. Jadi kata netizen ya mungkin nanti ya si bosnya akan tahu lah begitu siapa mereka begitu kan ya, semoga saja. Ini salah satu netizen juga berkomentar begini, biar bos mau tahu viral ya Bobby Nasution rahasia truk plat Aceh di Sumut demi kejar PAD triliunan ya. Jagat media sosial dihebohkan dengan aksi Gubernur Sumut Utara Bobby Nasution bersama jajarannya yang secara terang-terangan memberhentikan truk plat BL Aceh begitu kan ya, dan meminta agar platnya segera diganti menjadi BK. Nah, aksi yang terekam dalam video itu viral dan sontak memicu perdebatan panas, menyorot kebijakan Pemprov Sumut yang dinilai kontroversial ya dalam upaya mengejar pendapatan asli daerah. Buat apa? Mau plat A, mau plat B atau siapapun begitu kan, kalau tidak taat bayar pajak ya nggak bisa begitu. Jadi jalan satu-satunya buat aturan dong seperti Kakang Didi Mulyadi di situ. Itu langkah yang bagus kalau menurut saya. Daerah hari ini ekonominya lagi susu. Kalau toh pada akhirnya semuanya platnya diganti, harus ya plat Sumut. Ini kan gimana logikanya begitu kan? Saya kira ada hal yang kemudian jangan terlalu pragmatis lah begitu untuk menilai itu. Ini kan masalah sepele begitu. Apakah ada undang-undang kalau warganya adalah warga si A, tiba-tiba mulai dari kendaraan, mulai apapun, apakah tidak boleh begitu kan ya membeli motor di luar itu? Tidak ada aturan seperti ini. Jadi kalau toh pada akhirnya kebijakan ini yang kemudian nanti dimunculkan di Sumut, saya kira ini akan agak berlebihan lah begitu kan. Agak berlebihan ini, agak norak-norak dikit lah begitu kan ya. Dan sekarang kabarnya ya, aksi rombongan Gubernur Sumatera Utara Gubsu ini Bobby ya Nasution merahasia dan meminta plat BL diubah ke BK ini di berbagai di media sosial sudah apa namanya sudah viral, dan Pemprov Sumut pun yang meminta maaf atas video tersebut. Nah, Kepala Dinas Kominfo ini ya
Erwin Hotmansa juga ya berharap bahwa mengatakan jika maksud asisten administrasi umum Sumut ya Muhammad Syed bukan melarang kendaraan plat luar melintas di Sumut, ia menilai semua kendaraan tetap berhak melintas di wilayah Sumut. Nah, sekarang sudah berminta maaf. Kenapa begitu kan mengatakan seperti itu? Ya seharusnya bagi kami tidak perlu digembar-gemborkan bahwa harus ganti plat dan sebagainya begitu kan. Bagi kami seluruh masyarakat Indonesia itu harus sama. Kalau hukumnya seperti itu ya seperti itu begitu. Artinya tidak boleh daerah-daerah itu seenaknya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kemudian kontroversi terhadap rakyatnya, kontroversi dengan tetangga-tetangga yang lain. Misalnya di berbagai daerah di Sumut misalnya, orang-orang Sumut harus memakai kendaraan Sumut. Bagaimana kalau orang Sumut berada di berada di tempat orang lain begitu kan? Jadi ini saya kira kalau dibuat aturan seperti ini semuanya akan kembali ke daerahnya masing-masing. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ada reaksi begitu kan ya yang memuncak di situ. Nah, dalam sebelumnya ya sebuah video menampilkan asisten administrasi umum ya ya Sumut Muhammad Suim ini memberhentikan sebuah truk plat BL dan meminta agar diganti ya ke plat BK di Kabupaten Langkat. Pemprov Sumut kemudian membuka suara mengatakan langkah itu diambil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Padahal itu banyak loh begitu kan ya. Pemprov itu saya yakin dan seyakin-yakinnya tidak hanya Pemprov di Sumut, di berbagai daerah begitu, karena ruang lingkupnya itu adalah provinsi. Saya kira kekayaan alam itu sangat banyak. Kalau toh pada hakikatnya masih mempreteli seperti itu, berarti mereka adalah orang-orang yang menjadi pemimpin, baik gubernur atau siapa, tidak cerdas. Kenapa bang? Ya seluas Pemprov begitu kan, itu kan luas, ada destinasi, ada berbagai kreativitas yang kemudian ditunjukkan. Kalau hanya memalak seperti itu, saya yakin dan saya yakinnya tidak punya kreatif ya. Tidak akan maju-maju kalau seperti itu, bos. Ya. Ini kan ngeri-ngeri sedap, ya. Masa iya harus ganti plat lah, ya. Ini kan menandakan bahwa kalau ingin PAD-nya tinggi begitu, maka edukasi pajaknya itu harus benar-benar tinggi dan sebagainya begitu kan ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, yang kemudian mengkritik habis-habisan si Bobby ya, biar tahu junjungannya mereka, kata netizen ya. Ini mengkurut juga ini si Bobby, ini katanya ya, cari masalah mulu sama tetangga. Si Bobo ini nggak kapok ya cari masalah dengan orang Aceh. Terus arogan dan beraninya sama supir truk. Nggak ada pantasnya jadi gubernur Sumut yang kerjanya cuma cari ribut sama Pemprov Provinsi Aceh. Ini komentar-komentar netizen. Nih, biar bos mau tahu ya, viral Bobi Nasution rahasia truk pelat Aceh di Sumut demi kejar PAD triliunan. Nah, ya kalau pemimpinnya tidak cerdas ya seperti ini begitu. Mengapa mengatakan seperti ini, Bang? Ya kita lihat saja masih ada PAD yang lain begitu kan ya. Ada destinasi wisata, ada yang kemudian macam-macam, banyak, karena ruang lingkupnya yang saya katakan tadi di bawah luas begitu kan ya. Mungkin imbas alat berat dari tambang ilegal yang diusir Mualim dari hutan-hutan Aceh, sakit hati dia. Mungkin lagi nyoba kekuatan, ingin tahu ya seberapa kuat mereka, kata netizen begitu. Ini ya. Dan pada akhirnya Pemprov Jatim Pemprov Sumut minta maaf kabarnya begitu kan. Jadi saya kira saya pribadi begitu kan, nggak usah lah ya buat kebijakan seperti itu, apalagi melontarkan kata-kata seperti itu begitu. Jadi ini kurang pas. Saya kira Bobby ini begitu kan ya, belum kelihatan sampai sekarang kinerjanya yang baik seperti apa. Belum kelihatan, sudah memimpin sudah mau 1 tahun ini. Sudah mau 1 tahun itu aja mereka begitu. Itulah mana yang cerdas dan mana yang tidak dan sebagainya. Coba kita baca komentar-komentar netizen lagi. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Ini Mantu Mulyono gaduh mulu ya. Sementara itu Gubernur Aceh terlihat ramah dengan warga yang menggunakan plat BK yang sedang bekerja mencari uang di Aceh ya. Ini kan
salah satu hal yang kemudian menurut saya pribadi biasa-biasa aja begitu kan. Nggak perlu diperdebatkan. Mau ganti BK kayak mau ganti BL kayak nggak ada masalah. Cuma omongannya itu yang kemudian masyarakat tahu begitu kan. Kok bisa-bisanya seperti itu? Ini kan masalah sepele saja. Kalau ingin meningkatkan PAD banyak cara yang lain begitu kan ya. Ini Bobby ini belum mampu jadi gubernur negeri, minus katanya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali begitu kan ya. Sampai-sampai disuruh baca bang. Bikin gaduh circle-nya kok betah sama orang modal kayak beginian. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Mohon maaf saya belum bisa baca satu persatu. Tapi kita lihat saja, melihat dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Gubernur Aceh ini sangat luar biasa. Keberaniannya ya diapresiasi yang sangat luar biasa. Dan saya yakin kalau ada gubernur ya 10 saja seperti Mualim ini, saya kira yang lain tidak ada apa-apanya begitu. Kalau ada 10 orang, saya yakin Indonesia akan maju begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.